Jadi kalau bicara Pilpres, kita yang paling siap. Karena kalau saya urut, tanggal 2 Oktober, tanggal 3 Oktober 2022, kami yang pertama kali mendeklarasikan Presiden Anies di gedung ini. Kemudian tanggal 2 Oktober 2023, kami juga yang menginisiasi bersama PKB mendeklarasikan pasangan Anies Mohaimin Anies di gedung Yamamoto di Hotel Yamamoto Surabaya. Tanggal 19 Oktober 2023 kami juga paslon yang pertama yang mendaftarkan di KPU. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman, ini kita sudah mendekati takdir, mengejar takdir perubahan. Sampai nanti ke istana, mudah-mudahan kami nomor 1. Tidak ada curi star. Kita semua melakukan itu di bawah payung undang-undang. Tanggal 19 itu kan memang hari pertama pendaftaran, ya kita manfaatkan hari pertama. Tidak ada urusan curi star. Dan kita bukan pencuri, kita paslon. Supaya clear ya. Jadi begini, semua aspirasi yang kita ungkapkan itu adalah kristalisasi dari dialog-dialog Anies yang telah berlangsung 1 tahun lebih, mulai dari Aceh sampai Papua. Itu Nasdem yang membawa dia. Mulai dari Aceh sampai Papua, kita yang membawa, akhirnya berkoalisi dengan PKS dan PKB. Pesan yang ingin kita kirimkan adalah kita ingin negara ini baik. Kalau kami kritis itu karena cinta kami terhadap bangsa ini. Itu cara kami mengungkapkan rasa cinta kami. Itu sikap kami untuk memajukan Indonesia. Itu sikap kami untuk mengejar ketertinggalan agar Indonesia ini sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita kalau bisa sejajar dengan Korea saja, dengan Malaysia saja, sudah alhamdulillah. Itu yang ingin dikejar, semangat perubahan. Perubahan itu apa? Perubahan itu dari sesuatu yang ada sekarang menjadi lebih baik. Dari yang ada sekarang menjadi lebih baik. Bagaimana kalau sekarang baik? Ya kita buat lebih baik, apa salahnya? Itu esensi perubahan. Secara khusus itu bisa dibaca dalam visi misi Amin. Tetapi inti besar dari perjuangan kita adalah kemakmuran dan kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Sekarang apa sudah tercapai? Tercapai sebagian sudah makmur, sebagian sudah sejahtera, sebagian sudah adil. Ada kelas tertentu yang merasa sekarang sudah adil. Sekarang keadaannya sudah baik buat mereka. Bagaimana kita mengejar supaya yang lain-lain juga seperti mereka. Itu sebenarnya esensinya. Jadi tema besar kita adalah Anies dan Mohaimin ingin mengirim pesan akan berjuang untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa kecuali. Nasdem ikut dalam proses itu. PKB juga ikut dalam proses itu. Karena sampai sekarang Nasdem itu tetap berkomitmen akan menghantar pemerintahan Jokowi ini sampai akhir periode. Itu janji Nasdem kepada rakyat Indonesia. Janji Nasdem kepada Jokowi, janji Nasdem kepada Pak Ma'ruf Amin. Nah, saya katakan tadi itu bagian dari semangat memiliki kita. IKN itu kan undang-undang, sudah jadi undang-undang. Bahkan waktu revisi kita juga ikut lagi merevisi. Jadi kalau sekarang ada pemikiran-pemikiran untuk membuat IKN yang akan datang itu lebih baik, kenapa tidak? Harus dilihat dalam konteks itu. IKN ini kan on proses. IKN on proses dan kita bagian dari itu. Kita mengkritisi, kita memberi masukan sebagai bagian dari rasa sayang kita terhadap apa yang namanya IKN yang akan menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Kita juga datang ke sana, kita juga lihat. Jadi kalau kita ada pikiran-pikiran yang di luar pikiran-pikiran penguasa sekarang itu wajar saja. Bukan IKN pindah itu sudah undang-undang. Oke? Sekarang bagaimana kita membuat IKN ini bisa mendekati Jakarta supaya menarik buat orang-orang. Sekarang ini kan banyak PNS yang sudah ditawarkan, sebagian setuju, sebagian tidak setuju. Kita tidak ada pemikiran tidak pindah ke IKN. Kita ini warga negara Indonesia,
Kita patuh kepada undang-undang, kalau nggak mau ikut berarti keluar dari Indonesia. Yang dikatakan Pak Muhaimin, yang dikatakan oleh Pak Anies itu adalah sikap kritis. Bagaimana membuat IKN ini yang pertama, bisa memastikan kelestarian lingkungan. Sekarang kita bisa cek, banyak sekali fauna, monyet-monyet itu turun ke kota. Kenapa? Berarti ada sesuatu yang terganggu. Bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana memastikan semua roda pemerintahan bisa bekerja di sana. Kapan itu? Ya tentu bertahap. Membangun ibu kota kalau bercermin kepada, ya nggak usah jauh-jauh lah, Burma saja itu kan butuh waktu puluhan tahun. Jadi mungkin salah satu yang kita kritisi itu adalah target-target tanggal sekian harus pindah, tanggal sekian harus sekian. Bukan begitu menurut kita. Lebih bagus dirapikan dulu. Kalau pindah ini kan sebuah keniscayaan. Jakarta ini makin lama kan makin ramai. Jadi IKN ini sebuah proses yang sedang berjalan. Payung hukumnya undang-undang. Nah, kita ada di situ. Dan undang-undang itu kan kalau sesuai dengan aspirasi rakyat kan bisa direvisi. Kalau untuk kepentingan lebih baik kenapa tidak? Kita ikut mengesahkan undang-undang. Kita ikut mengesahkan undang-undang IKN. Kemudian kita juga ikut merevisi undang-undang IKN. Why not? Nah kalau sudah ada revisi 1, kenapa tidak mungkin ada revisi 2? Tapi tergantung kepada apa yang kita evaluasi, tergantung kepada apa yang kita lihat. Tidak kompatibel membandingkan antara Putrajaya dengan IKN. Putrajaya itu dengan Kuala Lumpur itu satu tanah, satu daratan. Hanya bisa dicapai dalam beberapa menit. Kita ini beda pulau. Jakarta, Pulau Jawa, IKN Kalimantan, jadi beda. Kalau Burma, saya tidak begitu menguasai Burma, saya pernah beberapa kali ke sana, tapi tidak bisa kita mengatakan Burma tidak berhasil atau berhasil, terlalu minim referensi kita. Pasti Anda referensinya melalui media-media. Burma itu pindah dari Yangon ke apa namanya sekarang? Ya. Karena mereka juga negara muda, mereka negara yang sedang membangun, tentu di sana sini ada. Tapi faktanya sekarang ibu kota Burma kan sudah berpindah. Mereka juga punya masalah-masalah Rohingya dan segala macam. Tapi poin saya, semua sikap-sikap kritis kita terhadap IKN jangan dianggap sebagai suara sumbang. Harus dianggap sebagai bagian sumbangsi rakyat Indonesia terhadap kecintaannya terhadap ibu kota yang dia akan huni. Saya kira itu yang penting. Kereta cepat sekarang kan sudah jalan. Kereta cepat itu banyak perdebatan ketika on proses ya. Karena dulu kereta cepat itu juga kan menterinya sendiri kan tidak setuju. Jonan dan seterusnya. Kereta cepat itu sekarang kan sudah jadi aset kita. Bahwa dia kemudian menjadi beban karena negosiasi dengan Cina dan segala macam. Sekarang kereta cepat itu sudah berjalan, bagaimana kita terus-menerus menjaga kualitasnya, menjaga pemeliharaannya. Kan banyak kritik. Dari sini mesti ke Halim. Di sana turunnya pada Larang. Ini sudah terjadi, mau diapain? Kita mau menangisi itu semua. Tidak mungkin kita tangisi itu sudah jalan dan sekarang ini sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Kalau Surabaya itu kan akan dirancang dari awal, kita akan ikut berkontribusi sejak awal supaya berhentinya tidak seperti sekarang ini, tidak pakai feeder lagi. Mulainya juga tidak seperti itu. Surabaya ini mulai dari mana sampai ke mana, dianggarkan berapa dan segala macam, itu nanti kan DPR ikut, di mana Nasdem bagian daripadanya. Kalau kereta api Bandung Jakarta ini kan dari awal sudah banyak miss-nya. Mula-mula tidak pakai APBN, sekarang APBN semua, ya B2B. Kemudian ternyata sekarang Agus Pambagio menggambarkan itu dengan sangat baik, ya. Kalau ada ibu-ibu yang bawa tas, pegang anak, harus menyeberang jalan dari Padalarang harus ke sana kemari. Tapi ini sudah terjadi. Saya juga kritik kereta bandara. Kenapa mesti di luar? Tapi mau diapakan? Ini sudah terjadi. Kita mau marah-marah terus, ini punya kita kok. Jadi kalau yang Surabaya dari awal nanti kita akan ada tim yang bayangan yang memantau, memberi masukan,
memantau, memberi masukan yang paling tepat menurut kita berdasarkan aspirasi rakyat, dan kita tunggu saja kapan mulainya. Tapi yang perlu dipertanyakan juga, apakah pemerintah depan itu memprioritaskan lagi infrastruktur? Mengapa tidak membuat, karena negara kita kepulauan, mengapa prioritasnya bukan pelabuhan-pelabuhan kecil? Di kampung ibu saya di Pulau Nias ada satu kecamatan yang pulaunya 101, pelabuhannya cuma 2, sisanya merapat di pinggir pantai begitu aja. Jadi ini cara pandang kita terhadap masalah tata kelola kebangsaan. Tapi kalau sudah terjadi, sudah direncanakan, sudah diberi legitimasi hukum oleh DPR, ya yang ada kita jaga. Itu posisi kami dalam kasus kereta api cepat. Iya, poros maritim, tol laut dan segala macam, faktanya kan itu sebuah konsep yang ditawarkan oleh Pak Jokowi. Tapi dalam prakteknya kemudian kurang mendapat perhatian sehingga ya terjadi seperti sekarang ini. Memang tidak mudah, membangun laut tidak mudah karena kita lama sekali kita berkonsentrasi di darat. Ya. Di Maluku ada 500 lebih pulau. Sebahagian besar tidak punya pelabuhan. Padahal pulau dan pelabuhan itu seperti kakak adik. Itu harus ada. Bagaimana bisa rame? Bagaimana ekonomi bisa maju? Kalau pulau tidak punya pelabuhan. Tinggal pelabuhannya kelas A, kelas B dan kelas C gitu. Saya kira tradisi yang dibangun oleh Pak Jokowi melibatkan banyak stakeholder, bahkan ketika beliau sudah menjadi kekuatan mayoritas di DPR, masih mengajak Gerindra dan PAN yang dulu berseberangan, itu semangat keindonesiaan yang baik menurut saya. Setelah kita bertanding di pemilu, kita bersanding di pemerintahan, kita bangun sama-sama. Prinsipnya itu saja. Itu yang paling besar. Jadi bukan yang menang lalu mentang-mentang. Kalau kita lihat Pak Jokowi, koalisinya kan sudah besar. Ya. Bahwa ada kritik oke lah, tetapi kan pada saatnya semua tangan dibutuhkan untuk membangun negeri ini. Tidak boleh ada satu kelompok manapun yang mengklaim bahwa dia hanya dia yang bisa membangun. Itu prinsip yang menurut saya harus dikembangkan. Sama seperti Nasdem. Ketika dalam beberapa hal kami berbeda pendapat Jokowi, kami tetap mengangkat bendera, mengatakan kami bersama Jokowi, kami bersama pemerintahan Jokowi sampai 2024, dan sampai sekarang kami bersama pemerintahan Jokowi. Anda masih ingat tahun ya, kontrak kita dengan Pak Jokowi sampai Oktober 2024. Kontrak kita sama Pak Anies mulai 1 November 2024 sampai 2029. Anda kalau masih ingat berapa banyak orang partai koalisi yang coba mengusir kami dari kabinet. Kami tidak lari, kami ingin jadi gentleman, kami ingin jadi sportif. Oh iya, kendala hidup ini selalu ada kendala. Kita hidup ini justru mau menghadapi kendala, tetapi sikap konsistensi kami dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi menurut saya mengundang orang-orang yang tadinya berseberangan dengan beliau, menurut saya itu sikap kebangsaan yang patut ditiru menurut saya. Jadi masing-masing partai itu, partai politik itu diatur oleh sebuah undang-undang, namanya Undang-Undang Parpol. Setiap partai kemudian diatur lebih spesifik oleh yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, kalau ada partai yang bisa begitu, nanti kita lihat endingnya. Kalau partainya begini, hasilnya seperti apa? Dibanding dengan partainya Nasdem yang mulai dari awal, partai yang lain dan seterusnya,
Kita kan banyak orang yang punya cara sendiri ya. Kalau sampai sekarang tidak ada komplain tentang keputusan itu, berarti anggaran dasarnya mengatur seperti itu. Bisa saja kan? Pagi ini saya dilantik menjadi anggota, sore saya jadi ketua umum. Itu terserah, tetapi biar rakyat yang menilai. Rakyat sekarang kan sudah pintar sekali. Paling tidak main WA kan rakyat kita ini hebat sekali. Tapi giliran yang begitu-begitu dia diem. Ini kan faktanya begitu juga kan? Dia diam. Ya, karbitan atau tidak karbitan tergantung moralitas orang-orang di sekitar dia. Ya kan? Kalau ada orang-orang yang bisa menerima itu, itulah dia. Itulah level dia. Bagi dia instan tidak masalah, bagi kita instan masalah. Jadi ya biar saja, nanti kita lihat yang mana yang didukung oleh rakyat. Pemilihan presiden itu bukan pemilihan anggota partai. Pemilihan presiden itu pemilihan putra terbaik bangsa. Dan Pak Surya Paloh ketika mendeklarasikan Anies, dia menjawab dengan satu pertanyaan sugestif. Why not the best? Di mata kita, pemilihan calon presiden itu adalah pelayan terbaik Republik ini. Yang melayani rakyat. Jadi nggak usah ngotor harus dari partai. Kalau kita merasa dari luar ada lebih baik, ini untuk kepentingan bangsa. Kalau di partai Nasdem, dicari yang terbaik dari Nasdem. Kenapa? Dia hanya akan melayani anggota Nasdem. Tapi kalau Presiden Republik Indonesia, dia akan melayani seluruh rakyat Indonesia. Kita cari yang terbaik buat seluruh rakyat Indonesia. Anda bisa cek itu, pidato Pak Surya. Why not the best? Tapi lalu kalau ada partai yang mencalonkan kadernya, itu jangan dianggap sempit dia mencalonkan kadernya. Dia pasti merasa kadernya itu adalah yang terbaik buat bangsa dan negara. Menurut saya begitu. Pelayan sekian juta orang, sekian ratus juta orang yang akan melayani, memberi kehidupan yang layak, mengorkestrasi, memimpin, mengayomi. Oleh karena itu kita nggak bisa ngotot. Masa kalau nggak ada dari internal partai lalu kita tetap maksa, kan tidak benar juga. Saat ini bukan internal belum ada. Saat ini kita merasa Anies is the best. Itu poinnya. Saat ini kita merasa Anies masih lebih baik daripada kader-kader Nasdem. Pada saatnya nanti Nasdem kalau sudah punya yang terbaik kita akan ajukan. Jangan pakai kata adanya, jangan pakai katanya, tanya sama Anies. Muhaimin juga itu dari Anies, baru disetujui partai-partai. Kan klausul keempat dari kesepakatan partai koalisi adalah cawapres diberi kewenangan untuk mengajukan cawapres. Cawapres yang ada itu biasanya dikonsultasikan kepada pimpinan partai. Nah, dalam kasus Caimin, PKS dan Nasdem setuju. Kita ambil Muhaimin karena sudah berkecukupan. Soal ekor dipegang dan segala macam itu kan asumsi publik saja. Tetapi faktanya itu memang Anies. Anies yang memilih, Anies yang mengkonsultasikan, Anies yang menawarkan, kita setuju. Ya itu soal pilihan, kita hormati pilihan itu. Kita hormati. Kita sama kawan-kawan Demokrat masih baik, kita hormati pilihan itu. Secara pribadi masih baik ya Pak? Biasa. Enggak, secara kepartaian juga masih baik. Kita kemarin saya ketemu di KPU. Jadi ini nggak ada yang nggak ada yang personal. Ini biasa-biasa aja semua. Politik dinasti itu kan terjadi di banyak tempat. Hanya memang terjadi di mana-mana, kebanyakan setelah satu generasi tidak lagi berkuasa, baru di bawahnya muncul seperti Marcos dan seterusnya. Nah,
Yang terjadi di Indonesia itu, yang pertama itu kan bukan hanya kemauan Jokowi. Banyak partai yang mendukung, faktanya kan. Jadi kita kembalikan ke rakyat, biar saja rakyat yang menilai apakah dunia perpolitikan yang seperti itu yang diinginkan ke depan atau yang lain. Tapi bagi kami, yang sudah terjadi sekarang ini kan sudah bagian dari legitimasi pemerintahan. Ya, siapapun yang dicalonkan, siapapun yang bersama Prabowo, bersama Muhaimin, dan bersama Ganjar, itu melalui proses dan semua legitimasinya ada. Bahwa ada riak-riak di MK, biar di MK sekarang kan masih ada gugatan baru, biar saja proses hukumnya menyelesaikan. Oh, tidak percaya kepada hukum, kita harus percaya kepada hukum. Harus percaya kepada hukum dengan segala kekurangannya. Hanya itu instrumen yang kita punya. Politik dinasti dan dinasti politik tergantung definisinya. Kalau politik dinasti itu memiliki kapasitas seperti Lee Kuan Yew dengan putranya, why not? Nah, apakah putra Pak Jokowi berkualitas atau tidak, biar nanti rakyat yang menilai. Anaknya Lee Kuan Yew kita tahu berkualitas kan juga setelah selesai pemerintahannya. Jadi ya, ini bagian dari dinamika politik yang kita cermati. Yang penting kan, kalau menurut saya di politik itu yang penting etika paling tinggi dulu, etika. Di bawahnya hukum. Nah, kalau orang bilang, ya kan tidak bertentangan dengan hukum. Tidak bertentangan dengan hukum, tapi bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan nurani, bertentangan dengan etika. Etika itu di atas, tidak ada sanksi memang. Tidak ada sanksi, tapi harusnya orang tanggap. Kalau sudah diberhentikan, ya mundur. Masa sudah diberhentikan masih mau ngotot? Pra-peradilan hak. Tetapi lihat juga bagaimana suasana kebatinan masyarakat. Republik ini milik kita bersama. Saran saya pertama, berpolitik itu adalah hak warga negara. Dan itu biasa. Dokter, anak-anaknya banyak jadi dokter. Polisi, anak-anaknya banyak jadi polisi. Yang penting asalah kualitas, asalah kapasitas. Ada satu anak, saya wawancarai di sini. Dia anak seorang ketua umum partai politik. Saya bilang, kenapa kamu gak ke sana? Itu kan bapak kamu di sana. Kalau saya di sana, dia bilang, apalagi perjuangan saya. Bapak saya orang nomor 1 di sana. Jadi lain cara pandang kan, lain cara pandang. Jadi yang penting sekarang ini kan kapasitas. Kita tidak penting kita anak siapa, tidak penting kita agama apa, tidak penting kita suku apa, tidak penting asal usul kita. Yang penting kita bisa berbuat apa buat bangsa dan negara. Itu yang paling penting. Kualitas, integritas itu yang paling penting. Kalau sudah memenuhi syarat itu, tidak penting dia asal dari mana. Justru untuk mencapai kualitas dan untuk mencapai integritas begitu kan harus ada kualitas, harus ada tahapan. Harus ada tahapan. Kalau istilahnya Tamrin Amal Tomagola, sosiolog UI, dia mengatakan yang namanya kaderisasi itu memar dulu, babak belur baru mekar. Nah, dia mengatakan begitu, memar dulu baru mekar. Ini kita nggak tahu kapan tumbuhnya kita nggak tahu. Tiba-tiba besok ada bunga di sana. Bunga bagus, indah sekali. Indah di mana? Plastik atau dari mana ini? Itu yang akan menentukan kualitas seorang pemimpin dan itu yang akan menentukan nasib sebuah bangsa. Kita kan menyerahkan kepemimpinan ini di tangan dia. Jadi begini. Nasdem ini baru 2 kali ikut pemilu. 2014 kita 7,6%. Di tengah-tengah ramalan para surveyor yang hebat-hebat itu, Nasdem hanya 1,2%. 7,6 ekuivalen dengan 36 kursi DPR. 2019 Partai Nasdem yang paling tinggi kenaikannya. Dari 36 kursi menjadi 59 kursi. Secara suara kita 9, sekian persen, tapi secara kursi di DPR kita 10 sekian persen. Nah, di 2019 kami itu ranking 4.
Kami bekerja keras 5 tahun terakhir ini. Saya bilang sama kawan-kawan, kalau masih kita nomor 4, berarti 5 tahun ini kita nggak kerja. Apa yang kita ingin capai? Setidak-tidaknya kami naik kelas. Naik kelas secara nomor urut, paling sedikit kami nomor 3. Kemarin saya mendampingi Pak Surya bedah dapil. Jadi bedah dapil di Jawa Timur 2 hari. Satu orang per orang kita tanyain. Saksi kamu sudah berapa? Modal kamu apa? Jaringan kamu mana? Dan seterusnya. Kita tanyain orang per orang itu. Kalau kursi, target kami 100 kursi. Target kami 100 kursi DPR RI. Setidak-tidaknya kami urutan ketiga. Dan kami akan berjuang, kami akan bekerja keras. Sekarang ini kalau Anda tahu di Nasdem ini tinggal 2 orang yang jaga kantor ini. Surya Paloh dan Hermawi Taslim. Nyari orang untuk televisi nanti malam saja, itu sudah nggak ada, sudah pulang, sudah ke dapil semua. Nyari orang untuk wawancara seperti ini, makanya saya wawancara ini kan hanya memperhitungkan Anda tidak dapat narasumber lain kan, tidak dapat orang lain kan. Nah, yang begini banyak. Saya bisa di TV kalau Zoom, kalau keluar meninggalkan kantor ini sudah nggak bisa. Sekarang ini kekuatan kami itu ada di luar Jawa. Kalau Anda cek hasil pemilu, semua provinsi pemekaran, Kepri yang 4 kursi, Babel, Maluku Utara, Sulawesi Barat, kita semua ada. Syarat kami bisa mencapai 100 kursi adalah 84 dapil itu tidak ada yang kosong. Beban kami sekarang, tanggung jawab besar kami ada di Pulau Jawa. Ada di Pulau Jawa, masih banyak. Misalnya di Jawa Timur, kita dapat 9 dari 11 dapil. Di Jawa Tengah, kita baru dapat 5 kursi dari 10 dapil. Di Jawa Barat, kita baru dapat 5 kursi dari 10 dapil. Di Banten, kita kosong. Di Jakarta, kita baru dapat 1 kursi dari 22 kursi. Itu yang lain tetap diperhatikan, tetapi teritori Jawa ini menjadi perhatian utama kami. Kami optimis karena kami bekerja terus-menerus tanpa lelah. Kami optimis karena sumber daya kami jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kami optimis karena soliditas internal kami begitu rapi. Kami optimis karena sekarang kami sudah memasuki pelatihan saksi-saksi. Jadi saksi-saksi kita di daerah ini sudah dilatih. Nah, mudah-mudahan rakyat memberi kami kepercayaan. Ya, betul. Bagaimana strategi untuk milenial? Kita ada ketua DPP bidang milenial. Kita ada kelompok kerja milenial. Kita ada agenda-agenda berkala di tiap provinsi untuk milenial. Artinya begini, milenial ini kita tangani secara khusus dengan program khusus. Jadi ongkos politik tinggi di Indonesia pertama secara alami karena teritori luas, ya. Yang kedua karena money politik di banyak tempat sudah dianggap sebagai sebuah kelaziman. Kami kemarin melihat 11 survei di salah satu provinsi, cukup banyak kabupaten yang menganggap money politik itu biasa, bisa diterima. Oleh karena itu ketika partai ini didirikan, kami melakukan terobosan dengan apa yang disebut dengan tanpa mahar. Anda kalau buka pernyataan Ridwan Kamil yang sekarang sudah tidak di Nasdem lagi, dia pernah kok bilang, ya kan, saya maju di Nasdem tanpa bayar sama sekali. Itu salah satu cara konkret untuk mengurangi biaya politik. Kalau dia sudah bayar partai, pengeluarannya berkurang, begitu dia jadi pikirannya mengembalikan uang yang dia sudah pakai. Jadi politik tanpa mahar bagi kami adalah terobosan penting untuk menurunkan kos politik. Di Nasdem ini beberapa orang kita gugurkan
kemenangannya di KPU karena dia terbukti money politik di Mahkamah Partai. Ada. Saya nggak sebut. Ada. Pemilu yang lalu ada orang yang kalah, dia mengadu ke Mahkamah Partai, saya kalah karena begini, begana. Kita cek bukti, saksi-saksi, kita ganti. Jadi begini, kalau di kita ada namanya fakta integritas. Fakta integritas itu berbunyi, apabila seorang yang ber-KTA Nasdem menjadi tersangka dalam 5 perkara, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, kejahatan terhadap anak dan perempuan, kejahatan terhadap terorisme terhadap negara, dan satu lagi saya lupa. Begitu dia menjadi tersangka, dia harus mengundurkan diri. Kalau dia tidak mundur, dia kita berhentikan. Ini salah satu perbedaan Nasdem dengan partai lain. Kalau partai lain bilang sampai putusan hukum yang berkekuatan tetap di Mahkamah Agung 3-4 tahun lagi. Nah, mengapa ini jadi terjadi? Terus terang kami berterima kasih kepada para penegak hukum. Berarti dia membantu. Dia membantu membersihkan rumah kami. Di Nasdem ini ada 1.862 orang anggota DPRD, anggota DPR se-Indonesia. Ya. Saya bukan membela diri, tapi kalau 1-2 terjaring, ya biar saja. Itu ampas-ampas yang silakan aja. Dimasukin di penjara, keluar dari Nasdem. Karena kami juga punya keterbatasan. Kami punya keterbatasan untuk mengatasi semua ini. Tetapi komitmen kami, restorasi itu antara lain prinsipnya equality before the law. Persamaan kedudukan di depan hukum, apapun jabatannya. Person, lingkungan, dan karakter. Orang memang kalau dasar maling ya, maling mau pakai mobil mahal juga tetap aja maling. Kalau sistem di partai kita perbaharui terus. KPK kita undang supervisi sini. Kita undang. Pak Pahala itu berkali-kali kita undang. Dan kegiatan KPK kita selalu ikut. Anak-anak SMA juga kita bina sebagai bagian dari tanggung jawab kita terhadap Republik. Tapi kalau bisa dong, Nasdem anggotanya belasan juta orang, 2-3 orang maling dan ketangkap, ya puji Tuhan. Alhamdulillah, syukur dia ketangkap. Kalau nggak dia akan gerogoti rumah kita. Di partai ini kalau ada yang coba-coba untuk korupsi ada 2 kemungkinannya. Kalau kita tahu duluan kita keluarkan dia, kalau ketahuan di luar dia masuk penjara.